Saudara keenam memberontak. Di Istana Jinluan, guntur menyambar satu demi satu, membuat ekspresi para pejabat sipil dan militer hampir mati rasa. Pencurian ruang kerja Pangeran ke-6 mengejutkan semua orang. Tak ada yang menyangka bahwa Pangeran ke-9 akan berdiri dan mengakui dirinya sebagai pencuri. Mungkinkah kepalanya ditendang keledai? Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Wu akan menyelamatkannya untuk kedua kalinya setelah menolongnya sekali sebelumnya. Saat itu, Kaisar Wu berdiri dari kursi naga dan tertawa dengan marah. Lao Jiu, kamu bertekad mencari kematian dan melakukan hal-hal sembarangan. Jangan salahkan aku karena mengabaikan cinta antara ayah dan anak. Seseorang, singkirkan pengkhianat ini. Pelan-pelan, Li Longlin mengangkat kepalanya, tidak rendah hati atau sombong. Ayah, hamba masih ingin mengatakan sesuatu. Kaisar Wu mendengus dingin. Katakan. Meskipun keras kepala, dia tidak menolak kesempatan putranya untuk membela diri. Dia juga bingung. Lao Jiu ini pengecut dan sia-sia, tapi dia tidak sebodoh itu sampai mencari kematian. Li Longlin melanjutkan, Ayah, tadi malam saya pergi menemui saudara ke-6 untuk meminta maaf. Di ruang kerjanya, saya tidak sengaja melihat surat yang ditandatangani oleh Zarba. Saya penasaran dan memanfaatkan ketidakhadiran saudara ke-6. Bersiaplah untuk mencuri surat ini. Zarba, seru para pejabat, terkejut mendengar nama jenderal barbar itu. Mata yang mencurigakan terfokus pada Pangeran ke-6, Li Xuan. Wajah Kaisar Wu pucat, dia berdiri dan berteriak, Lao Liu, apa yang terjadi? Li Xuan tiba-tiba panik, suaranya bergetar. Ayah, Lao Jiu berbohong, dia pasti tidak mencuri surat itu. Dia mengeluarkan sepucuk surat dari pelukannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saudara ke-6, kamu terus-menerus mengatakan bahwa seseorang menyelinap ke ruang kerja dan mencuri rahasia. Dan kamu menyangkalnya di depan ayahku? Kaisar. Li Xuan melanjutkan, lagi pula, pesan rahasia yang Zarba berikan padamu ada di tanganku. Ini adalah bukti kolaborasimu dengan musuh dan negara. Buktinya kuat, apalagi yang harus kamu perdebatkan? Li Xuan tampak panik dan berargumen, tidak mungkin. Surat rahasia itu tidak bisa ada di tanganmu. Li Longlin mengangkat alisnya. Oh, di mana seharusnya surat rahasia itu berada? Li Xuan berseru tanpa berpikir, bagaimana saya bisa begitu bodoh untuk meletakkan pesan rahasia yang begitu penting di atas meja? Tentu saja pesan itu disembunyikan di ruang rahasia. Begitu kata-kata itu keluar, Li Xuan tiba-tiba terbangun, matanya menyala-nyala, menatap Li Longlin. Kamu menipuku. Li Longlin tersenyum. Aku baru saja menipumu? Apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang membuatmu bodoh? Li Xuan menjadi gila, sosok sombong dengan harga diri tinggi yang mengaku sebagai orang terpintar di dunia. Dan orang yang paling dia benci adalah saudara ke-9-nya, Li Longlin. Dalam pandangannya, Li Longlin adalah orang paling bodoh di dunia, tidak ada duanya. Kini, Li Xuan sedang dipermainkan oleh orang yang paling dia benci di depan ayahnya dan pejabat sipil dan militer. Penghinaan ini bisa dibayangkan. Pertahanan psikologis Li Xuan hampir sepenuhnya hancur. Li Longlin tersenyum dingin, memberikan pukulan fatal pada Li Xuan. Di hadapan semua orang, Li Longlin merobek amplop dan menunjukkan isi surat itu kepada semua orang. Semua orang terkejut. Beberapa menteri lanjut usia mengucek mata, curiga mereka salah lihat. Kosong. Tidak ada yang salah. Tidak ada sepatah kata pun di surat itu, kosong. Artinya, Li Longlin sama sekali tidak mencuri apapun dari ruang kerja Li Xuan. Bukan hanya Li Xuan yang tertipu, bahkan Su Fengling dan Nyonya Su pun ditipu oleh Li Longlin. Sejak awal, Li Longlin merencanakan untuk membangkitkan musuh dan memerankan Li Xuan sepenuhnya. Li Xuan, yang berada jauh di dalam istana, cepat pulih dari amarahnya. Dia membela diri dengan keras, Ayah, hamba tidak bekerja sama dengan musuh dan mengkhianati negara. Lao Jiu tidak memiliki bukti dan berbohong. Kamu harus membuat keputusan untukku. Kaisar Wu sangat marah, bergegas ke Li Xuan, menendangnya dan meraung, apakah menurutmu aku bodoh dan akan berbohong kepadamu jika kamu mau? Bukti. Apakah tidak ada bukti di ruang rahasia ruang kerjamu? Wei Sun, kamu secara pribadi membawa orang ke rumah Lao Liu untuk menggeledah rumah. Wei Sun membungkuk. Aku mematuhi perintah. Ada lebih dari sekadar surat pengkhianatan di rumahnya. Ada ruang rahasia di bawah tanah, berisi tentara,
baju besi, makanan, dan 800 tentara tewas. Ini adalah kejahatan pengkhianatan yang serius, cukup untuk membuatnya kehilangan akal ratusan kali. Hehehehe. Li Xuan tiba-tiba menutupi wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Li Longlin dengan mata berdarah di antara jari-jarinya. Lao Jiu, aku tidak menyangka dalam hidupku aku begitu pintar kalau aku akan kalah di tanganmu. Satu gerakan salah maka semuanya akan hilang. Tapi, kamu tidak berpikir aku benar-benar kalah. Kaulah yang kalah. Kalian semua akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Li Xuan tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar dari istana Jinluan seperti orang gila. Kaisar Wu terkejut dan berteriak, "Hentikan dia! Hentikan dia dengan cepat!" Para penjaga di sekitarnya melangkah maju dan mengepung Li Xuan. Namun, Li Xuan telah tiba di luar istana, mengeluarkan panah yang menembus awan dari tangannya dan menembakkannya. Anak panah itu melesat ke udara dan langsung membubung, meledak di langit. Saat berikutnya, langkah kakinya seperti guntur, dan teriakan pembunuhan terdengar keras. 800 tentara lapis baja hitam datang dari segala arah seperti air pasang. Masing-masing dari mereka memiliki mata merah, ekspresi garang, dan armor serta senjata mereka memiliki standar tertinggi di Daxia, tak kalah dengan pasukan pengawal kekaisaran. Ah, para penjaga istana bukan tandingan para prajurit yang mati ini. Mereka semua menjerit dan jatuh ke dalam genangan darah. Dalam sekejap mata, 800 tentara tewas bergegas ke lapangan giok putih dan mengepung istana Jinluan. Pangeran ke-6 telah melancarkan pemberontakan. Wos! Anak panah itu melesat ke udara dan langsung membunuh pengawal kerajaan di sebelah pangeran ke-6.